Halo, perkenalkan nama saya Indah Rima Marsita, nomor NIM 0572044416 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UPB JJ Surakarta. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 3 mata pelajaran dasar-dasar penyuluhan. Soal pertama, perbedaan adopsi dan difusi. Adopsi inovasi pertanian, yaitu proses individu petani memutuskan untuk menggunakan teknologi baru. Contohnya, seorang petani mulai menanam benih jagung hibrida setelah mencoba dan melihat manfaatnya. Sedangkan difusi inovasi pertanian yaitu proses penyebaran inovasi dari satu petani atau kelompok ke petani lain dan masyarakat. Contohnya, alat panen modern yang awalnya digunakan beberapa petani akhirnya menyebar ke seluruh desa. Perbedaan utama adopsi fokus individu keputusan untuk menggunakan inovasi, sedangkan difusi fokus ke kelompok atau masyarakat penyebaran inovasinya. Soal kedua yaitu upaya mempercepat difusi. 1. Memberi informasi dan edukasi tentang manfaat dan cara penggunaan inovasi. 2. Membuat demonstrasi lapangan agar petani melihat hasil nyata. 3. Mendampingi petani saat mencoba inovasi dan membantu mengatasi masalah. 4. Memfasilitasi kelompok petani agar pengalaman berhasil cepat menyebar. Soal ketiga, mengapa pendekatan penyuluhan disebut partisipatif? Penyuluhan partisipatif disebut demikian karena petani dilibatkan secara aktif dalam proses penyuluhan, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Karakteristik dan penjelasannya. Keterlibatan aktif petani. Petani ikut berdiskusi, merencanakan, dan mencoba inovasi. 2. Berbasis masalah nyata petani. Fokus pada masalah yang benar-benar dihadapi petani sehari-hari. 3. Kolaborasi antara penyuluh dan petani. Penyuluh sebagai fasilitator, bukan pengarah tunggal. 4. Pengambilan keputusan bersama. Solusi dan inovasi ditentukan bersama sesuai kondisi lokal. 5. Pembelajaran melalui pengalaman. Petani belajar sambil praktek langsung, bukan hanya teori. Soal keempat, perbandingan pendekatan sistem latihan dan kunjungan atau disebut laku dengan pendekatan partisipatif. Tujuan pendekatan laku meningkatkan keterampilan teknis petani secara praktis dan langsung, sedangkan pendekatan partisipatif memberdayakan petani agar aktif dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sasaran pendekatan laku, petani individu atau kelompok yang membutuhkan keterampilan spesifik, sedangkan pendekatan partisipatif, kelompok petani atau komunitas fokus pada masalah nyata mereka. Aspek organisasi, pendekatan laku terstruktur, jadwal latihan dan kunjungan ditentukan penyuluh, sedangkan pendekatan partisipatif fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok petani. Dari aspek metode, pendekatan laku latihan praktek langsung dan kunjungan lapangan, sedangkan pendekatan partisipatif diskusi, praktek lapangan bersama, problem solving kolaboratif. Dari aspek peran penyuluh, pendekatan laku instruktur atau pendidik yang mengajarkan keterampilan, sedangkan pendekatan partisipatif fasilitator dan motivator membantu petani menemukan solusi sendiri.